Nama saya Iman Fatur Rahmat, NIM 1924 dan kali ini saya akan mencoba membuat aplikasi timer menggunakan UX Python. Untuk menyusun GUI-nya kita akan menggunakan UX Form Builder. Ya, di sini kita simpan dulu filenya ke direktori yang kita mau. Di sini akan saya simpan di C, development, kemudian kita bikin folder lagi, CBU2. Kemudian kita masuk, kita buat lagi foldernya timer F, karena kita akan bikin aplikasi timer. Kita akan simpan di sini. Nama filenya timer builder. Kita simpan dulu. Kemudian untuk nama projectnya kita akan ubah jadi timer. Kemudian untuk nama filenya kita akan buat namanya nanti nama filenya jadi timer frame, karena di sini kita akan buat frame-nya. Kemudian untuk generation-nya kita akan menggunakan Python. Terusnya dia cukup untuk itu. Sekarang kita akan masukkan frame. Di sini kita masuk ke form, kemudian akan frame. Frame ini akan kita namai sama seperti nama projectnya, terus nama filenya tadi ya, namanya sini timer frame. Kemudian title-nya di sini nanti ada timer F. Title ini judul untuk di window-nya. Jadi di sini nanti akan muncul timer F. Kemudian di dalam ini kita akan buat kita akan tambahkan box sizer. Jadi tadi layout, kemudian kita tambahkan box sizer. Untuk namanya kita biarkan dulu karena tidak akan kita letakkan nanti di programnya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini box sizer, cuma ini dia menyamping. Jadi di sini kalau ini bentuknya X vertikal. Sekarang akan kita buat menyamping, di sini horizontal. Kemudian di sini kita masukkan lagi box sizer. Di sini kita akan masukkan input untuk menit. Jadi kalau kita masukkan label dulu. Label ini tulisannya menit. Untuk namanya menit input label. Terus di bawahnya akan ada ini kita pakai WX pin control. Nah di sini jadi nanti angkanya ini bisa kita pilih ya, mau seberapa naik turunnya. Nah di sini pin controlnya kita beri nama menit input. Kemudian minimalnya 0, maksimalnya terserah kita berikan maksimal berapa. Misalkan kita mau kasih waktu untuk timer kita maksimal 1 jam, berarti kita kasih di sini 60. Kita beri 60. Nah, kemudian ini sudah ada menit input label dan menit input. Maka berikutnya adalah menambahkan box sizer lagi di sini untuk input detiknya sekarang. Jadi sekarang kita masukkan label. Di sini kita namanya detik input label dengan labelnya detik ya. Kita simpan dulu, jangan lupa. Kemudian
kita masukkan pin control lagi. Di sini menggunakan ini yang integer ya, ada dua, ada yang pin control dan pin control tuple. Kalau yang ini untuk bilangan float, sedangkan pin control ini untuk bilangan integer. Di sini karena detik itu maksimal 59 detik, jadi kita masukkan maksimal 59. Namanya kita ubah jadi detik input. Nah, jadi sekarang kita punya menit input maksimalnya 60, kemudian ada detik input maksimalnya 59 detik, karena kalau 60 detik itu tidak masuk 1 menit. Kemudian di luar ini kita akan tambahkan lagi sebuah box sizer di dalamnya. Nah, jadi ini box sizer 5 sekarang lurus dengan box sizer 2 di sini. Kita akan coba masukkan tombol. Jadi nanti kita akan ada 4 tombol. Ini kita bikin vertikal, kita bikin horizontal. Untuk button pertama ini kita beri nama start button, kemudian labelnya start. Kemudian untuk yang button kedua ini kita beri nama pause button dan labelnya pause. Kemudian yang ini ada resume ya, button, kemudian labelnya resume. Ini untuk melanjutkan timernya ketika sudah di pause, dan yang terakhir ada tombol untuk stop button dengan labelnya stop. Oke. Sekarang untuk masing-masing tombol ini akan kita berikan event. Ini ada wake button, on button, click. Untuk masing-masing tombol kita klik 2 kali, maka dia akan otomatis membuat sebuah fungsi. Untuk kita masukkan perintah apa nanti ya. Terus ini yang pause juga sama, yang resume juga sama, yang stop juga sama, kita klik 2 kali. Kita save dulu. Setelah itu di bawah tombol ini maka tambahkan lagi wake computer. Nah, di sini kita tambahkan 4 label. Jadi 4 label ini 1, 2, 3, 4. Kita akan buat horizontal. Kemudian untuk ukurannya kita masuk ke size, kan, langsung ke font size. Di sini kita beri angka yang cukup besar untuk dilihat ya, 24 mungkin. Jadi 24, ini juga 24. Di sini 24. Di sini 24. Ini kurang besar, kita bukan dulu. Nah, kita perlu ubah nama di posisi pertama dan ketiga, karena ini akan jadi tempat untuk menunjukkan waktunya. Jadi di sini kita akan beri nama menit label dengan label awalnya itu 00 ya. Nah, kemudian yang ketiga juga di sini detik label dengan labelnya 0 juga. Kemudian yang dua ini kita ganti jadi menit name. Kita beri menit name saja. Di sini menit. Di sini detik name bisa detik name, labelnya detik.
Nah, kira-kira nanti seperti ini tampilan timer kita. Jadi di sini kita bisa masukkan menit, detik, kemudian kita bisa start, pause, resume, dan stop. Kemudian waktu yang berjalan itu akan dimunculkan di bagian sini, 00 menit 00 detik. Kita simpan, kemudian kita coba generate code. Kodenya tergenerate di development VBO2 timer app ya, tempat yang tadi kita simpan filenya. Sekarang kita coba buka code editor. Di sini saya menggunakan Scrum. Nah, di sini kita akan buka folder, yaitu di C development, kemudian kita VBO2 dan ada timer app ini ya. Ini timer app ini kita oke. Nah, ini file yang tadi di generate. Sebelumnya kita coba kembali ke workflow builder. Ini saya lupa menambahkan satu komponen lagi yang bernama WX timer. Jadi fungsinya WX timer ini dia bisa menjalankan program dalam interval waktu tertentu. Kita akan memanfaatkan ini untuk membuat timernya. Kita beri nama end timer saja. Kita simpan, kemudian kita generate ulang kodenya. Maka di kode editor harusnya di sini sudah masuk di bawah ada timer, betul, end timer. Kemudian juga tidak lupa kita beri event. Nah, di sini ada event on timer, jadi nanti program yang dijalankan per interval itu akan kita definisikan di sini. Kita klik 2 kali, kayak muncul fungsinya, kemudian save dan generate. Kalau kita kembali di sini, maka sudah ada total event handlernya, on timer ya. Nah, kita akan buat file baru. Jadi sini kita klik kanan, kemudian kita klik kanan, kita coba. Saya coba itu. Bisa ya. Oke, bisa. Berarti kita coba buat file baru aja. Di sini klik kanan, new Python file, kita buat namanya timer app misalnya. Nah, di timer app ini kita akan import file WX, import modul WX, dan kita akan mengimport class timer frame tadi dari file timer frame. Jadi from nama filenya timer frame, kemudian kita import kelasnya timer frame. Kemudian kita buat kelas baru dengan nama timer app dengan menginherit timer frame. Nah, di sini bentar. Oke. Di sini saya akan membuat beberapa variabel atribut ya. Kita akan membuat beberapa atribut. Pertama ada total second. Ini menunjukkan total waktu dalam detik saat timernya berjalan ya. Nilai awalnya 0. Kemudian ada dua indikator boolean, yaitu started untuk mengecek apakah timernya itu sudah berjalan atau belum. Ini kita beri nilai awal false dan with false untuk mengetahui apakah timernya sedang di pause atau tidak. Ini
nilainya juga false. Kemudian kita buat konstruktor def init, di dalam ada self dan parent. Kemudian ini kita panggil super, kita enter ke super class, dia otomatis keluar. Nah kemudian kita akan buat fungsi untuk mengaktifkan atau mematikan setiap tombol. Jadi ketika timer ini dia belum berjalan, maka tombol yang bisa diklik itu hanya tombol start, kan yang lain tidak bisa diklik. Ketika timer sudah berjalan, maka yang bisa diklik hanya pause dan stop. Ketika tombolnya di pause, yang bisa diklik hanya resume dan stop. Sedangkan kalau sudah berhenti, ya yang bisa start lagi. Jadi kita akan mencoba mengecek kondisi kapan tombol ini bisa diklik dan kapan tombol ini tidak bisa diklik. Kita akan buat fungsinya. Jadi pertama kita buat dulu untuk start button. Kita bikin set start button nama fungsinya. Cukup self aja ini. Kemudian kalau misalnya dia sudah dimulai, kita pakai self ya. If self is started, jadi ini fungsi variabelnya. Jadi kalau misalnya dia timernya sudah dimulai, maka self start buttonnya akan dimatikan, disable ya. Nah kemudian jika tidak, maka dihidupkan button seperti itu. Kemudian yang kedua adalah set pause button, kemudian if self is started, jika sudah mulai dan dia tidak terpause dan tidak terjeda if pause, maka tombol pause ini, pause button, dia akan dinyalakan, akan bisa diklik di enable. Jika tidak, maka dia akan dimatikan. Untuk disable. Kemudian ada set resume button. Jadi setelah pas ada resume button tadi ya. Kemudian di sini jika dia sudah dimulai, start dan dia terpause, maka self.resume button ini dia hidup. Tetapi jika tidak, maka else self.resume button itu di disable. Dan yang terakhir ada tombol stop. Tombol stop ini dia kebalikannya dengan tombol start ya. Stop button. Jika self is started, jika timernya sudah dimulai, maka tombol stop ini akan dapat diklik, jadi di enable. Jika tidak, ya di disable. Stop button disable. Kemudian kita akan bikin satu fungsi driver yang akan mengeksekusi keempat fungsi tombol tadi. Jadi set all button.
biar kita tidak perlu spesifikkan satu lagi kita mau mengubah statusnya. Jadi di sini kita panggil start button, kemudian kita pilih self dot set post button, kemudian kita panggil set pressing button, dan kemudian kita pilih lagi self dot set stop button. Seperti itu. Nah, kemudian di konstruktor kita tambahkan fungsi driver ini tadi. Jadi ketika objek dibuat, maka semua tombolnya akan disesuaikan dengan kondisinya. Set all button. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat kita akan mengoverride fungsi-fungsi yang kita buat di UX Form Builder tadi. Pertama itu ada start button on button click. Jadi di sini kita akan memulai timernya. Maka pertama yang harus kita lakukan, kita harus ambil value-nya dulu ya. Jadi value menitnya kita beri nama variable menit, itu kita ambil dari start.minute menit input. Kalau kita lihat form buildernya tadi, ini namanya itu menit input ya, menit input dan detik input. Maka kita ambil dari sana menit input get value. Kemudian untuk detiknya juga, detiknya detik input get value, seperti itu. Kemudian kita masukkan detiknya ke total second. Jadi di atribut total second ini kita panggil self total second sama dengan menit dikali 60, karena 1 menit itu sama dengan 60 detik, ditambah detiknya ya. Nah, jadi waktunya kita simpan dalam waktu detik. Nah, kemudian kita akan panggil, kita akan set labelnya. Jadi pertama kita start minute. Tadi itu nama ininya apa ya? Nah, ini minute label dan detik labelnya akan kita set. Jadi self minute label itu sama dengan dot minute label itu kita set label. Kemudian di sini kita akan melakukan formatting. Jadi seperti ini, sehingga titik 202D. Kemudian dot format. Ini kita masukkan menit. Jadi menitnya nanti akan tampil dalam bentuk 2 digit. Ada, kalau misalnya 1 detik, 1 menit, berarti dia tampilnya 01, 02 seperti itu. Detik label pun begitu. Label kita panggil tadi titik 202D, kurung krawal tutup, tutup kutipnya, dot format, sekarang detik. Kemudian kita ubah kondisi booleannya ya. Tadi ada started, karena ini kita mulai, maka startednya kita jadi true. Kemudian self is offset, jadi dia sudah mulai tapi tidak. Nah, setelah itu kita set all button
Kemudian di sini kita akan panggil timernya, panggil timer. Sebelumnya kita buat dulu fungsinya untuk memanggil untuk timernya ya. Jadi kita def seperti ini. Jadi untuk panggil timernya itu kita nanti pakai ini ya, save.endTimer sesuai namanya tadi. Kemudian kita start. Nah, di dalam startnya ada parameter millisecond. Kalau terlihat di sini ada millisecond. Di sini kita masukkan intervalnya. Jadi fungsi onTimer nanti yang kita buat tadi, ada fungsi onTimer nanti itu akan dijalankan setiap berapa millisecond. Di sini kita coba taruh di variable aja ya, timer interval dengan 1000. Jadi ini untuk 1000 millisecond. Sini kita set ke self.endTimer start. Ini kita panggil self.timer interval seperti itu. Maaf tadi lupa saya zoom. Kemudian kita akan masuk ke fungsi timer. Sebelumnya mungkin stop buttonnya dulu. Kita akan bikin stop button ya. Stop button on button click. Nah, di sini kita akan stop timernya. Stop. Seperti itu. Setelah kita stop, maka kita ubah statusnya boolean tadi. Statusnya kembali jadi false. Dan response-nya juga menjadi false. Kemudian total second-nya itu kembali ke 0 karena di stop. Kemudian kita ubah lagi labelnya dengan cara kita ambil dulu menit, detik sama dengan diffmode, menggunakan fungsi diffmode untuk mendapatkan hasil pembagian dari sisanya. Jadi diffmode kemudian total second dibagi dengan 60 nanti, 60 detik ya. Kemudian di sini kita panggil lagi seperti ini, menit set label ini kita copy saja. Kemudian ini terpanggil beberapa kali ya, sama. Jadi lebih baik kita bikin fungsi driver saja. Kita akan bikin di bawahnya sini. Button di sini kita akan bikin set timer label gitu. Nah, ini tidak ada parameter, cukup save saja. Yang ini kita copy, kita cut, kemudian di sini kita paste. Nah, seperti ini aja cukup. Jadi di sini nanti ini bisa kita hapus. Kemudian kita panggil self.set timer label. Yang di bawah juga kita panggil self.set timer label. Kemudian buttonnya juga jangan lupa self.set all button. Kemudian apa yang terjadi ketika tombol pause-nya ditekan, maka timernya akan berhenti sama seperti yang stop ya. Tapi waktunya tidak akan kita reset ke 0. Jadi cuma diberhentikan aja timernya. Response-nya kita jadikan true karena di pause. Kemudian kita set all button.
Jadi dua ini, is post dan is started, setiap kali dia dirubah kita harus tinggal set all button supaya tombolnya menyesuaikan. Kita terakhir ada tombol resume button on button klik. Di sini kita mulai lagi timernya seperti tadi, karena di post ini kan di stop, berarti di sini kita mulai lagi start. Dengan intervalnya tadi serve the timer interval. Nah, terus serve the dispose-nya kita kembalikan ke false karena ini sudah di resume. Kemudian kita set lagi all button seperti itu. Nah, kemudian ini fungsi yang untuk membuat timernya berjalan. Jadi save and timer on timer. Fungsi ini dia kan tadi dibuat di on timer, di objek timernya ya. Nah, ini fungsinya dia akan menjalankan kode yang ada di bawah ini setiap interval tadi. Jadi setiap 1000 milisecond atau setiap 1 detik nanti program yang ada di bawah sini akan dijalankan. Berarti kalau misalnya total seconds-nya itu lebih dari 0, maka pertama kita akan kurangi total detiknya menjadi dikurangi 1 ya, minus sama dengan 1. Kemudian kita ubah timer levelnya ke timer level. Nah, jika tidak, waktunya sudah habis, maka timernya kita stop. Kemudian started-nya kita kembalikan ke false karena sudah berhenti. Is post-nya juga karena sudah berhenti, di pause lagi. False. Kemudian kita serve set all button seperti biasa setelah dipanggil boolean tadi. Nah, kemudian kita tampilkan message box. Jadi kayak notifikasi message box dengan pesannya waktu habis seperti itu. Waktu habis. Nah, ini sudah selesai. Jadi tadi sudah ada timer add segala macam. Sekarang kita buat driver code-nya. Kita buat app-nya, namanya main.py-nya ya. Nah, di main.py ini kita akan kita masih butuh import basic. Kemudian kita import juga timer app tadi. From timer app, import timer. Kita buat kelas baru namanya app. Nah, dia turunan dari wx.app. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika objeknya dibuat, itu kita taruh di on init. Nah, di sini frame-nya, kita panggil frame-nya tadi di timer app. Timer app, parent-nya none ya, tidak ada parent-nya. Kemudian frame-nya kita show, show. Nah, seperti ini. Kemudian kita min loop. Jadi di loop baru kita return true. Jadi kalau misalnya di exit dia returnnya true. Kemudian kita bikin main. Nah, app sama dengan app. Kita panggil seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, udah muncul. Tabnya tidak bisa diklik. Tabnya bisa diklik. Pause resume stopnya tidak bisa. Kita coba kasih waktu 5 detik misalnya. 5 detik di sini. Kalau kita start, nah dia akan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kemudian makin muncul peringatan waktu habis.
Kalau misalnya kita masukkan 1 menit atau 2 menit, kita masukkan 2 menit, kemudian kita start, maka dia bukan mulai dari 159, 158, 150 gitu. Dan ini bisa kita pause. Kalau kita pause, maka dia akan berhenti di 1 menit 52 detik sampai kita resume. Kalau di resume, maka dia akan lanjutkan lagi 150, 49 seperti itu, dan kalau kita stop, maka dia akan kembali ke 0. Seperti itu. Sekian video pembuatan aplikasi timer menggunakan Wix Python dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.